Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan penuh rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Pertama, saya wasiat berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jemaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa penghambaan. Khutbah singkat pada kesempatan ini akan mengingatkan kita kembali tentang kisah Nabi Yusuf yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai ahsanul qasas atau sebaik-baiknya kisah. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang terbaik, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala di awal ayat yang menyebutkan dan berfirman bahwasanya kisah Yusuf adalah ahsanul qasas atau sebaik-baiknya kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, tentu kita mengingat kembali, sambil mengingat kembali kisah yang ada dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Yusuf tentang kata atau menyebut kata komisun. Komisun dalam bahasa Arab artinya baju. 6 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang kata komisun dalam surat Yusuf ini. Tentu ada hikmah yang dibalik komisun atau kata baju yang termaktub dalam surat Yusuf tersebut. Seorang penyair Persia yang hidup di abad 9 atau wafat hidup di abad 10 dan wafat di tahun 940 Masehi yang bernama Rudaki. Salah satu syair yang ia tulis berjudul tentang 3 baju Yusuf. Kembali khatib membacakan ayat di dalam ada dalam surat Yusuf tentang 3 baju Yusuf tersebut. Ayat pertama yang menulis tentang kata komisun, waja'u ala komisihi bidamin kadhib qala man sawwalat lakum anfusukum amran tasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Di ayat 18. Kemudian di ayat 25, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa sayyidha hadal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Di ayat 25. Ayat selanjutnya di ayat 3, izhabu bi qamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. 6 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut kata komisun, dan 3 buah baju Yusuf ini adalah tema besar dalam surat Yusuf.
Salah satu yang teridentifikasi dalam cerita Yusuf ini adalah tentang baju. Baju Yusuf telah terungkap dalam 3 pembabakan cerita. Baju Yusuf muncul sekali di awal cerita saat ia dilempar ke dalam sumur. Kedua, di tengah cerita dalam adegan konspirasi dan triki Zulaiha atas Yusuf. Dan ketiga kalinya di akhir cerita setelah Yusuf mengenalkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Dalam kisah Nabi Yusuf, tema baju yang muncul dalam 3 tahapan cerita sekaligus mengarah cerita dalam teknik alur maju. Di awal cerita muncul konflik atau racing action antara ayah dan saudara-saudaranya, antara ayah dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang cemburu. Alur klimaks ketika baju Yusuf yang menuruni darah muncul sebagai fakta untuk diberikan kepada Yakub ayahnya, sekaligus alibi untuk membenarkan kejahatan dan membebaskan diri mereka sendiri. Lalu di tengah cerita ada konflik dengan Zulaiha. Lalu muncul lagi baju sebagai dokumen yang sekaligus fakta yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah atas konspirasi dan triki Zulaiha. Kemudian di akhir cerita ini lagi baju muncul sebagai fakta untuk membuktikan bahwa Yusuf masih hidup. Dalam 3 bab cerita ini, baju Yusuf telah menjadi properti sekaligus fakta tak terbantahkan. Dalam kisah Yusuf, baju Yusuf telah menunjukkan 3 jenis kemuliaan, keajaiban dan efek spiritual dalam 3 momen. Yang pertama, ketika saudara laki-laki membawa baju berdarah Yusuf kepada Yakub dan berkata, serigala telah mencabiknya. Darah palsu di baju itu justru menjadi saksi bahwa mereka berbohong. Yang kedua, ketika Zulaiha merobek baju Yusuf dari belakang, salah satu saksi bersaksi bahwa jika baju itu robek dari belakang, wanita itulah yang pembohong. Dan yang ketiga, Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya untuk dibawa oleh ayahnya Yakub. Para saudara menyerahkan baju itu ke wajah Yakub, lalu penglihatan Nabi Yakub pulih kembali. Jemaah rahimakumullah. Dalam kisah ini, peran baju Yusuf yang dihadirkan sebagai simbol kabar gembira dan spirit ilahi, dan konsep ini pula yang tercermin sebagai kabar gembira dalam perbincangan para sufi. 1. Baju Yusuf yang telah mencapai titik identifikasi dalam kisah Yusuf dan Zulaiha telah melampaui keadaan benda mati dan telah berubah menjadi makhluk yang dinamis, membuat keajaiban dan bermain peran, serta dinamika ini telah membuat peran baju memberikan citra khusus bagi berbagai tahapan cerita dan kadang-kadang klimaks cerita itu sendiri untuk ditempatkan secara menonjol pada para pembaca. Yang kedua, baju Yusuf pada plot ketiga, yaitu kembalinya penglihatan Yakub setelah mencium aroma wangi baju, dipandang sebagai kekuasaan Allah dan kabar gembira bagi yang bersabar atas duka dan mencari kebenaran. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan baju itu menganggur dalam kisah Yusuf dan muncul di berbagai plot dalam kisah, hal ini untuk membuktikan kisah Yusuf adalah kehendak Tuhan yang Maha Besar. Ketika Yusuf melempar ke dalam sumur, saudara-saudara memutuskan untuk menggunakan baju Yusuf yang berdarah sebagai bukti untuk membenarkan kejahatan mereka. Kehendak Tuhan mengubahnya menjadi sanad untuk mempermalukan saudara-saudaranya yang cemburu itu. Pada saat keinginan Zulaiha menggunakan robekan di baju Yusuf sebagai fakta untuk mempermalukan Yusuf, justru baju itu menjadi bukti palsu sekaligus membuka aib Zulaiha sendiri. Pada adegan Yusuf, Perdana Menteri dan saudara-saudaranya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah baju itu menjadi sebuah bukti faktual untuk menginformasikan bahwa Yusuf masih hidup. Dan sebagai pembawa kabar baik, dia membawa kabar tentang kehidupan Yusuf ke ayahnya Yakub, dan dengan keajaiban wangi dari baju Yusuf, pandangan Yakub yang buta menjadi melihat kembali. Kembali pada ayat-ayat tentang mimpi di awal-awal surat Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Yusuf li ahlihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lalu bagaimana dengan mimpi yang disampaikan Yusuf saat ia bermimpi pada suatu malam bahwa makhluk-makhluk di langit itu bersujud kepadanya. Ada 2 nabi yang dalam Al-Quran yang kisahnya tentang sujud. Yang pertama Nabi Adam
yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf yang di dalam mimpinya Allah tunjukkan bagaimana makhluk-makhluk di langit itu bersujud kepadanya. Mimpi seperti itu adalah untuk orang-orang saleh di dunia tentunya, yang menurut surat Yunus adalah kabar gembira dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada mereka masa depan orang-orang saleh di dunia mimpi, sama seperti di dunia kehidupan yang terjaga dengan mimpi seperti itu. Ia menempatkan hati mereka dalam keadaan untuk berjalan di jalan Tuhan dengan kesabaran, kekuatan, dan stabilitas iman tentunya. Juga meyakinkan mereka bahwa manusia akan mencapai apa yang telah ditunjukkan untuknya. Kesiapan untuk menanggung rasa sakit dan penderitaan sepanjang hidup, seperti yang dinyatakan dalam beberapa riwayat ketika dia memberitahu ayahnya tentang mimpinya, meskipun itu adalah mimpi yang sangat baik sekaligus memprediksi masa depan Yusuf, tetapi Yakub menghela nafas dan berkata kepada putranya, dia berkata, untuk mencapai apa yang telah mereka berikan kepadamu, kamu harus menanggung beban berat cobaan dan ujian dari Tuhanmu. Kalimat ini sendiri juga sebenarnya mengajarkan kita sebagai seorang ayah untuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengajar mereka bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian itu tidak kekal. Dalam hidup selalu memiliki kesulitan, cobaan, dan kesengsaraan. Juga di dalam kehidupan ada banyak orang yang iri, dengki, musuh, serta egoisme dan arogansi yang selalu mengikuti kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadul karim wa lakum barakallahu rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa ta'amana wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa ta'ala wa kutubihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in ma'al ihsan yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحمي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا البلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذه اندونيسيا خاصه ومن بلدان ومن سائر البلدان المعالمه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك باسم الذي خلقت في السماوات والارض وقلت وقولك الحق دون طوعا او كرها وأتينا طاعين. اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت به على خلقك ونسألك بالسر الذي وضعته في الماء وقولك الحق
أن تنصر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن تنصر إخواننا في فلسطين وغزة. اللهم إنا نحبك طوعا لا قهرا. اللهم يسر لنا سبيل التقرب بك وأعنا على عبادتك ولا تجعلنا من المكروهين. اللهم ثبت على حبك وحب نبيك محمد وحب عبادك وخلقك. اللهم اغفر علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أكبر.